Banyak orang takut dengan tahun 2030. Katanya akan ada krisis pangan, energi, dan ekonomi. Tapi faktanya, tidak semua sektor akan runtuh. Ada sektor-sektor tertentu yang justru tetap hidup, bahkan semakin dibutuhkan saat krisis terjadi. Di video ini, kita akan bahas sektor apa saja yang tahan krisis di tahun 2030 dan kenapa sektor ini penting untuk masa depan kita. Krisis biasanya menghantam sektor yang bergantung pada impor, bergantung pada utang dan spekulasi, tidak menyentuh kebutuhan dasar manusia. Sebaliknya, sektor yang tahan krisis adalah sektor yang selalu dibutuhkan manusia dalam kondisi apapun. Selama manusia masih hidup, makan, minum, dan butuh bertahan, sektor-sektor ini tidak akan mati. Sektor pangan paling tahan krisis sepanjang sejarah, termasuk di dalamnya pertanian pangan, peternakan skala kecil dan menengah, perikanan darat, produksi pakan dan bibit. Saat krisis ekonomi, orang mungkin berhenti membeli barang mewah, tapi tidak akan berhenti makan. Fokus penting, produksi lokal, skala rumah tangga dan komunitas, efisiensi biaya. Di masa krisis, yang punya makanan bukan hanya bertahan, tapi menentukan harga. Air bersih adalah kebutuhan mutlak. Di tahun 2030, krisis air diprediksi meningkat akibat perubahan iklim, pencemaran, dan populasi yang terus bertambah. Sektor tahan krisis di bidang ini antara lain pengelolaan air bersih, sumur, filter air, penampungan hujan, sanitasi sederhana berbasis komunitas. Pesan, tanpa listrik manusia masih bisa hidup, tapi tanpa air bersih, tidak. Energi akan semakin mahal, namun sektor tahan krisis bukan energi besar, melainkan biogas rumah tangga, energi surya skala kecil, pemanfaatan limbah organik. Ciri sektor ini tidak bergantung penuh pada negara, bisa dibuat mandiri, mengurangi biaya hidup. Energi mandiri bukan untuk kaya, tapi agar tidak lumpuh saat krisis. Di masa krisis, ijazah saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah skill nyata, tukang, teknisi, perbaikan alat, produksi sederhana. Jasa yang menyelesaikan masalah langsung akan selalu dicari. Orang yang bisa memperbaiki akan selalu lebih dicari daripada yang hanya bisa membeli. Sektor masa depan bukan yang boros, tapi yang saling terhubung. Contoh, limbah ternak jadi pupuk, sisa panen jadi pakan, biogas dari kotoran ternak. Ini bukan teknologi mahal, tapi pola pikir bertahan hidup. Pesan penting, di masa krisis, yang efisien akan menang. Beberapa kesalahan yang sering terjadi, menunggu krisis datang baru bergerak, ingin hasil cepat dan besar, mengandalkan bantuan. Kalimat reflektif, krisis tidak menunggu kita siap, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum krisis datang. Tahun 2030 bukan soal kiamat atau tidak, tapi soal siapa yang siap dan siapa yang bergantung. Sektor pangan, air, energi mandiri, keterampilan dan sistem terpadu bukan tren, tapi kebutuhan. Kalau kita mulai dari sekarang, krisis bukan akhir, tapi awal perubahan. Kalau kamu ingin belajar membangun sistem hidup yang tahan krisis, subscribe channel ini. Kita belajar pelan-pelan, dari yang kecil tapi nyata.